Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang puasa, kita sudah tahu bahwa puasa adalah syariat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa goal dari puasa itu atau sesuatu yang akhirnya akan diharapkan dari berpuasa itu adalah menjadi insan yang bertakwa. Maka selain dari itu adalah bonus. Kita tidak diperintahkan untuk berpuasa agar menjadi sehat oleh Allah. Kita tidak diperintahkan berpuasa untuk menjadi apa-apa, tapi kita diperintahkan oleh Allah berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika puasa kita baik dan benar dan predikat ketakwaan itu kita dapatkan, yang lain akan mengikuti, termasuk kesehatan itu sendiri ya. Jadi akan mengikuti. Tapi kalau puasa kita tidak baik dan benar, jangankan ketakwaan, bahkan bonus-bonus seperti kesehatan itu tidak akan kita dapatkan ya, hanya lapar dan haus. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan sudut pandang tentang puasa dan kesehatan. Jadi kalau tahun lalu saya diberi amanat untuk menjelaskan tentang hubungan antara puasa dan kesehatan, sudah saya pernah bahas. Maka pada subuh ini saya mencoba untuk memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan di bulan puasa, karena juga kita masih masuk di awal-awal bulan Ramadan. Yang pertama jamaah, untuk manajemen bagaimana kita menjaga kesehatan dimulai daripada sahur ya. Dari sahur, dari nol, dari bangun kita sahur. Manajemen sahur kita bagaimana? Jadi kalau sahur itu saya juga baru tahu itu ada kepanjangannya, sarapan khusus Ramadan ya. Jadi sahur itu adalah anjuran dari Nabi. Nabi sangat menganjurkan sahur, bahkan jangan tinggalkan sahur meskipun hanya minum seteguk air ya. Nah, kemudian juga kalau dari segi kesehatan, ketika sahur itu kita dianjurkan untuk memakan makanan-makanan karbohidrat kompleks ya. Sederhananya itu makan makanan seperti ubi, kemudian juga roti gandum ya, kemudian juga singkong. Itu adalah karbohidrat kompleks yang dipecahnya nanti lebih lama. Kenapa kok kita dianjurkan? Karena makanan-makanan ini yang mengandung karbohidrat kompleks, dia membuat kita tahan lapar lebih lama ya, lebih lama daripada karbohidrat seperti nasi dan sejenisnya ya. Kemudian juga harus mengkonsumsi teman-temannya protein seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk menjaga stamina selama 1 hari kita berpuasa ya. Dan juga tidak lupa untuk mengkonsumsi air mineral atau air putih secara cukup, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh selama 1 hari penuh itu adalah hidrasi ya. Hidrasi yang harus terjaga selama 1 hari, selama 12 jam kita berpuasa atau bahkan lebih. Bukan sekedar karbohidrat saja ya, karena sampai saat ini pun tidak ada manusia yang dilaporkan meninggal karena berpuasa Ramadan ya. Gak akan meninggal. Kenapa? Karena meskipun kita tidak makan selama 1 hari penuh, tubuh kita masih punya cadangan-cadangan energi yang bisa diambil secara alami. Nah, kalau Anda tidak percaya,
kita cek aja di perut kita masih ada lemak-lemak, maka itu adalah cadangan energi ya. Kalau Anda sudah kurus kering sama sekali, sama sudah tidak bergizi, maka itu yang bisa menyebabkan kematiannya. Tapi jarang, saya yakin pada jamaah syuhada ini masih memiliki cadangan-cadangan energi. Jadi kalau tidak makan 1 hari penuh itu pun tidak akan langsung meninggal ya, karena ada cadangan-cadangan energi tadi. Jadi yang harus dipenuhi adalah kebutuhan hidrasinya selama 1 hari. Nah kemudian kalau kita sahur dengan air dan kurma, apa bisa sebenarnya ya, bisa aja asal sudah terbiasa. Jadi kalau dalam bulan Ramadan hari pertama hari kedua itu akan lemas. Kenapa lemas? Karena tubuh kita berusaha beradaptasi. Kecuali orang-orang yang sudah puasa konsisten ya, ada orang-orang yang sudah puasa Daud bahkan sebelum Ramadan sudah puasa Senin Kamis akan terbiasa, bahkan dengan air dan kurma pun sudah cukup dia memenuhi kebutuhan energinya selama 1 hari penuh ya. Kemudian kalau ada orang yang lemas seharian, apakah karena tidak makan nasi? Nah ini juga anggapan yang salah ya. Jadi tidak ada hubungannya orang yang lemas seharian karena tidak makan nasi. Karena orang di luar bangsa Indonesia juga sahurnya nggak makan nasi. Apakah mereka lemas? Ya nggak juga. Kalau kita lihat di Eropa, apa mereka makan nasi? Kan tidak ya. Mereka makannya roti. Apakah lemas? Enggak juga. Tetap beraktivitas seperti biasa ya. Jadi kalau guru saya mengatakan bahwa kenapa kita bisa lemas ketika seharian berpuasa, apa karena kemakan nasi? Bukan, bisa jadi karena aktivitas kita yang kurang. Ketika aktivitas fisik kita kurang, ada hormon namanya insulin yang diproduksi oleh pankreas, itu akan mengambil glukosa dari pembuluh darah. Jadi prosesnya akan panjang ini kalau dijelaskannya. Jadi sebenarnya singkatnya, ketika kita mengurangi aktivitas fisik kita karena berpuasa, hal ini akan menyebabkan kita lemas. Tapi kalau kita beraktivitas fisik sama seperti kita ketika kita tidak berpuasa, insya Allah tidak akan lemas, tidak akan mengantuk ya, terutama itu. Nah itu yang pertama, yaitu adalah manajemen sahur kita. Jadi puasa kita 1 hari penuh akan ditentukan dari bagaimana kita memulai dari nol, memulai bagaimana sahur kita itu tadi. Kemudian yang kedua, ketika berbuka atau iftar ya. Jadi kalau anjurannya Nabi, anjuran sunnahnya itu kita menyegerakan untuk berbuka puasa ya. Bahkan kurma dan air pun sebenarnya sudah cukup ya. Kenapa? Karena kita berbuka puasa itu esensinya hanya untuk membatalkan puasa ya, bukan untuk balas dendam, bukan untuk makan sebanyak-banyaknya, tidak ya kan. Nabi mengajarkan kita untuk segera berbuka, untuk segera membatalkan puasa kita ya. Mohon saya nanti dikoreksi jika salah ya. Maka kenapa kok dikatakan air dan kurma saja sudah cukup ya? Kurma itu mengandung energi fruktosa yang cepat bisa diolah oleh tubuh ya. Makanya dianjurkan untuk makan kurma atau buah-buah yang manis, bukan makanan-makanan manis yang mengandung gula pasir. Sebenarnya agak keliru di sini ya. Bukan makanan minuman manis yang mengandung gula. Jadi betul-betul harus manis yang manis alami seperti jus buah atau buah-buahan itu sendiri, dan juga air. Jadi seperti yang saya katakan bahwa hidrasi adalah yang utama dalam berpuasa, bukan makan ya, tapi minum, tapi kebutuhan air kita yang harus dipenuhi dalam 1 hari itu. Nah, kemudian juga jangan langsung makan banyak ketika berbuka puasa. Nah, kenapa? Ini akan menyebabkan perut kita kesesak ya. Sesak karena apa? Lambung kita itu terbatas kapasitasnya. Jadi ada juga yang mengatakan, kenapa? Ada yang pernah bertanya, kenapa kalau kita berpuasa waktu-waktu mau berbuka kita jalan lihat ini lihat itu, kok pengen semua ya, pengen ini pengen itu, semuanya kita inginkan ya. Jadi ini juga pernah dijelaskan oleh guru saya, kalau orang yang berpuasa ketika mendekat menjelang berbuka puasa pukul 5:30, pukul 6, itu ada namanya hormon grelin di dalam lambung, hormon yang diproduksi oleh organ pencernaan yang mengirimkan sinyal kepada otak mengatakan bahwa tubuh ini lapar ya. Jadi ketika kita melihat ini itu pengen semua, ingin semua, pengen semua dimakan, karena ada hormon tadi itu yang mengirimkan sinyal ke otak kita lapar. Nanti waktu udah berbuka, kalau kita turutin semuanya keinginannya, kita makan semuanya, ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena sebenarnya kapasitas lambung kita tadi itu terbatas ya. Kapasitas lambungnya terbatas. Mobil kalau penuh kapasitasnya
tambah satu bisa, tapi kalau lambung sudah penuh kapasitasnya nggak bisa ditambah ya. Lambung kita cuma satu. Jadi kalau kita makan memenuhi keinginan kita tadi saja, makan semuanya, nanti ada lagi hormon yang mengirimkan sinyal bahwa kita ini sebenarnya sudah kenyang. Nah, hormon ini namanya hormon peptin kalau tidak salah ya. Jadi hormon ini mengirimkan sinyal 10 sampai 15 menit dari pertama kita makan. Maka sebenarnya berbuka dengan kurma dan air itu sebenarnya udah cukup sebenarnya, cukup udah cukup. Jadi nanti ketika kita buka dengan kurma, air, sholat maghrib, kita kasih 10 sampai 15 menit, sebenarnya itu hormonnya sudah akan keluar lagi, kenyang, sudah cukup sebenarnya ya. Tapi kalau kita udah turutin dari awal berbuka, kita sudah makan ini itu semua dimakan, gorengan segala macam, akhirnya hormonnya telat. Bukan telat ya, karena kita terlalu cepat menuruti kemauan kita, makan, sementara hormonnya 15 menit lagi baru muncul. Akibatnya apa? Kekenyangan menyebabkan apa? Bisa menjadi sesak karena kapasitas lambung kita yang membesar, kepenuhan. Kemudian juga hormon-hormonnya dia bekerja keras, lambungnya makin bekerja keras, mengakibatkan kantuk dan lain sebagainya. Ini yang bisa menyebabkan kantuk ketika habis berbuka puasa, bahkan juga rasa malas untuk beribadah ya. Jadi agak bermasalah juga ketika kita berbuka juga udah salah. Jadi dari manajemen sahur, kemudian juga manajemen berbuka ya sudah harus baik dan benar. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika berbuka puasa. Jangan berbuka puasa dengan iklan, yang berbuka adalah dengan yang manis, dengan gula dan lain sebagainya, bukannya. Jadi itu hal yang harus dikoreksi. Berbuka dengan yang manis itu berbuka dengan yang manis alami seperti buah-buahan tadi, jus buah kurma, apapun ya, dan juga air. Itu yang harus saya tekankan. Dan juga jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa. Jangan buka puasa sekedar langsung makan aja. Itu tadi yang harus dicamkan juga. Kita berbuka puasa bukan menuruti nafsu, bukan untuk balas dendam seharian tidak makan, tapi membatalkan puasa. Ini juga yang perlu kita perhatikan untuk teman-teman yang mengadakan buka bersama. Jangan sampai buka bersama malah melalaikan kita daripada anjuran-anjuran yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga, manajemen yang perlu kita perhatikan setelah kita berbuka, maka akan ada ibadah maghrib, isya dan juga tarawih. Biasanya ada yang melanjutkan dengan makan malam ya. Jadi pola makan malam juga harus diatur. Jangan makan malam terlalu banyak ya. Terlalu banyak itu seperti apa dok? Ya itu Anda sendiri yang tahu seperti apa porsinya. Ada yang tepat gizi, tak tepat porsi ya. Ada yang tepat porsi, ada juga yang tepat gizi. Jadi banyaknya makanan itu Anda yang mengetahui berapa Anda biasa makan satu hari ya. Tapi kalau Kemenkes juga sudah menganjurkan ya, makan dengan gizi seimbang. Bagaimana isi piringku, nanti kalau Anda di rumah bisa melihat di Google itu program dari Kementerian Kesehatan, bagaimana isi piringku, ada karbohidrat, protein, lemak dan sayur yang tersedia dalam satu piring itu ya. Jadi jangan terlalu banyak seperti apa nanti silahkan dicek ya bagaimana yang banyak itu ya. Kemudian juga jangan langsung tidur setelah makan. Jadi Anda habis sholat isya, kalau di Syuhada kalau tidak salah jam 21, jam 9 baru selesai, pulang ke rumah, mungkin nyampe rumah 10 sampai 15 menit baru kita makan. Nah setelah makan jangan langsung tidur. Kenapa jangan langsung tidur? Ini juga bisa menyebabkan penyakit pencernaan ya. Kalau Anda punya riwayat GERD, ini bisa memicu GERD Anda akan timbul ya. Kenapa? Karena ketika kita habis makan, berikan jeda 1 sampai 2 jam ya untuk lambung memproses makanan-makanan yang ada di pencernaan kita. Karena kalau kita langsung makan, makanan itu masih padat masuk lambung kita akan memproses merilis atau mengeluarkan cairan-cairan lambung ya. Kalau kita posisinya langsung berbaring, langsung tidur ya, cairan lambungnya bisa naik lagi. Logika sederhananya seperti itu. Memang lebih kompleks. Jadi memang anjuran dari dokter-dokter penyakit dalam itu tidak langsung tidur setelah makan, tapi harus diberi jeda. Kalau orang tua kita zaman dulu kan mengatakan jangan langsung tidur, turunkan dulu nasinya ya. Jadi itu memang sudah terbukti secara ilmiah ya. Kemudian juga hindari minum kopi dan soda ketika malam. Kenapa kok hindari minum kopi dan soda? Bisa menyebabkan
Anda tidak bisa tidur nantinya, dan juga menumpuk lemak khususnya pada minuman-minuman bersoda. Ini tidak baik untuk manajemen kita berpuasa lagi nanti ya. Dan juga ganti cairannya sudah keluar tadi ya, harus ditekankan hidrasi ketika bulan Ramadan itu adalah kunci. Jadi ketika Anda pulang sholat tarawih, jangan lupa minum air putih yang cukup lagi, dan juga minum jus buah kalau bisa ya, makan buah-buahan atau minum jus buah gitu. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa kebutuhan hidrasi kita selama satu hari itu kurang lebih 2 liter. 2 liter itu berarti satu botol yang besar itu 1,5 liter, tambahkan 500 cc lagi. Jadi itu yang harus kita minum selama satu hari kurang lebih, karena itu kebutuhan cairan kita satu hari. Nah, kebutuhan cairan kita bisa dipenuhi dari air yang kita minum, bisa juga dari makanan-makanan yang kita konsumsi selama satu hari. Karena cairan yang keluar juga bukan hanya dari air kencing saja, jadi air yang keluar itu juga bisa tanpa kita sadari dari keringat kita dan lain sebagainya. Itu juga akan menguras. Maka kalau Anda pekerja yang bekerja di bawah terik sinar matahari, harus diperhatikan hidrasinya ketika sahur sampai berbuka, sampai Anda nanti mau berpuasa, harus diperhatikan ya. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Dalam berpuasa juga aktivitas fisik harus diperhatikan. Apakah tidak boleh olahraga? Boleh ya, tetap harus dianjurkan olahraga, malah dianjurkan olahraga yang ringan 15 sampai 30 menit. Kalau kita sudah berumur 30, 40 tahun yang tidak biasa berolahraga, yang bukan atlet, maka tidak dianjurkan sebenarnya olahraga-olahraga dengan impact yang tinggi seperti futsal, sepak bola, basket ya, kalau tidak terbiasa. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan cedera sebenarnya, cedera lutut, ACL dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa konsisten olahraga tersebut atau Anda atlet, silahkan. Tapi kalau untuk bulan puasa, yang dianjurkan adalah aktivitas fisik ringan saja. Cukup jalan santai 15 sampai 30 menit pagi-pagi seperti ini, atau mungkin sore menjelang berbuka, itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan kita selama bulan Ramadan. Kemudian juga pekerja kantoran, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di kantor terlalu lama duduk menatap komputer, menatap laptop, itu juga nggak baik. Jadi kalau Anda bekerja kantoran, maka harus bisa menyempatkan waktu 15 sampai 30 menit minimal untuk melakukan peregangan. Jadi kalau Anda terlalu duduk lama itu juga nggak bagus, bisa menyebabkan kantuk juga, terutama di bulan suci Ramadan. Kalau nggak puasa kan kita bisa sambil minum kopi, tapi kalau kita puasa nggak bisa kita sambil ya. Jadi harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu pola tidur kita. Nah ini agak-agak ini ya, kalau untuk pola tidur di bulan suci Ramadan mungkin agak berbeda dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau bisa kita hindari tidur terlalu malam untuk hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah pulang tarawih jam 9, segera makan, berikan jeda mungkin sampai jam 10 lewat, ya sudah, kalau bisa langsung tidur lebih awal untuk bangun lebih awal, terutama untuk ibu-ibu yang mempersiapkan sahurnya nanti. Jadi kalau bisa tidurnya diawalkan agar nanti bangunnya juga bisa lebih awal. Jadi kalau mengantuk ketika bulan puasa bukan hanya karena lapar ya, bukan hanya karena tidak makan nasi dan minum. Bisa jadi mengantuk ketika bulan puasa itu karena pola tidurnya tidak baik. Jadi kita perhatikan, kalau kita siang tuh sering mengantuk, malam itu apakah tidur kita cukup dan berkualitas ya harus diperhatikan. Jadi kalau memang tidak memungkinkan kita tidur malam yang cukup, misalnya Anda adalah pekerja dengan sistem kerja yang shift seperti security, pekerja di tenaga kesehatan dan lain sebagainya, kalau bisa dilakukan tidur siang yang singkat selama 20 sampai 30 menit, namanya power nap. Jadi tidur siang yang berkualitas selama 20 sampai 30 menit tanpa gangguan, tanpa distraksi, itu bisa mengembalikan energi kita ya. Jadi kalau memang tidak bisa terhindarkan, kan misalnya kita bekerja sebagai security, bekerja sebagai perawat, bekerja sebagai dokter yang bertugas shiftnya shift malam yang menuntut kita untuk melek sampai pagi, ya sudah, itu memang tidak bisa terhindarkan. Tapi tetap harus diperhatikan untuk kebutuhan istirahat tidur kita ini selama bulan suci Ramadan.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.